Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra dari M5 absen 8. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Abdur, absen 21. Perkenalkan nama saya Tarik Abrasi absen 9. Perkenalkan nama saya Ini saya akan menjelaskan tentang letak Indonesia secara astronomis, geologis, dan geografis. Pertama, letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 101 bujur timur. Pengaruh letak astronomis terhadap kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut. Pertama, Indonesia beriklim tropis. Letak astronomis akan mengaruhi iklim suatu wilayah. Garis astronomis menyebabkan adanya perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima tiap wilayahnya. Makin dekat suatu wilayah dengan garis katulistiwa, intensitas penyinaran mataharinya akan meningkat. Letak astronomis wilayah Indonesia yang berada di garis katulistiwa membawa pengaruh sebagai berikut. Pertama, Indonesia akan merupakan negara beriklim tropis. Kedua, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Ketiga, memiliki hujan tropis yang luas. Poin kedua, Indonesia terdapat 3 zona waktu. Letak astronomis dapat dijadikan untuk bagian zona waktu. Bagian zona waktu menggunakan sistem TC atau Universal Time Coordinate dengan perhitungan waktu yang diperlukan bumi untuk bertahan yaitu 24 jam. Dengan demikian dapat ditentukan bagian zona waktu berdasarkan satu parameter bumi yaitu 360 derajat dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat per jam. Dapat tarik kesimpulan terdapat pergerakan waktu selama 1 jam setiap 15 bujur. Zona waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu WIB, WIT, dan WITA. Zona wilayah Indonesia yang termasuk zona WIB meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Wilayah Indonesia yang termasuk zona WITA meliputi dari Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam zona WIT meliputi Kepulauan Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ketiga, Indonesia sebagai pariwisata dunia. Letak astronomis Indonesia yang berada di lintang rendah menyebabkan wilayahnya beriklim tropis. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia terdapat hujan tropis yang luas. Letak Indonesia secara geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di muka bumi. Letak geografis dapat diartikan juga sebagai letak suatu wilayah dalam kaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua samudra yang mengapit Indonesia antara lain Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis mengaruhi kondisi Indonesia sebagai berikut. Poin A, pengaruh terhadap kondisi musim. Letak geografis Indonesia mengaruhi kondisi musim. Secara umum Indonesia memiliki 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Kedua musim tersebut dipengaruhi oleh angin musim barat dan timur. Angin musim barat bergerak dari benua Asia ke benua Australia, sedangkan angin musim timur bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Poin B, Indonesia berada di jalur keseimbangan lalu lintas dunia. Letak yang diapit oleh dua benua dan dua samudra membuat Indonesia berada pada posisi strategis lalu lintas dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia terdapat 7 pilar maritim dunia yaitu 1. Pengelolaan sumber daya lautan dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Pertahanan keamanan kesehatan iklim dan keselamatan di laut. 3. Tata kelola dan pengembangan laut. 4. Ekonomi dan infrastruktur laut, kelautan dan peningkatan kesejahteraan. 5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. 6. Budaya bahari. 7. Diplomasi maritim. Poin C, Indonesia dapat menerapkan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI dibagi menjadi 3, yaitu ALKI pertama meliputi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. ALKI 2 meliputi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Tiram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sau, dan Samudra Hindia. Poin B, keuntungan letak Indonesia secara geografis. Letak geografis Indonesia memberikan banyak keuntungan yaitu 1. Berada di lintas perdagangan internasional. 2. Indonesia menjadi negara agraris. 3. Ketersediaan tanah yang subur. 4.
keberagaman budaya yang tinggi. 5. Memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah. 3. Poin ketiga, letak Indonesia secara geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur batuan yang ada di kulit bumi. Dilihat dari jalur-jalur kehidupannya, Indonesia dilalui oleh dua pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania di bagian barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di bagian tengah dan timur. Letak geologis Indonesia membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Di antaranya terbentuk rangkaian gunung berapi. B. Terbentuk sebagai variasi tengku berapi. Sering terjadi fenomena gempa bumi. D. Memiliki tanah subur. E. Potensi bahan tambah. Ada angin out. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. 1. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia. A. Pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian bukit yang saling terhubung membentuk deretan gunungan hingga ribuan kilometer. Melalui pembentukan pegunungan melalui 3 tahap, yaitu 1. Tahap sedimentasi, 2. Tahap pergerakan lempeng, dan 3. Tahap tekanan lingkungan. B. Gunung. Gunung merupakan bentang alam yang lebih tinggi dari area sekitarnya. Dikatakan sebagian gunung jika memiliki ketinggian lebih dari 6-10 mdpl. Bentang alam gunung memiliki ciri-ciri lereng yang curam, memiliki beberapa puncak, dapat memiliki 2 atau lebih iklim. Makin tinggi gunung, iklim menjadi lebih dingin dan basah. C. Daratan tinggi. Daratan tinggi disebut juga plateu atau plateau, merupakan lahan datar yang naik tajam pada wilayah tertentu. Dataran tinggi diklasifikasi ke dalam beberapa jenis. 1. Dataran tinggi Intermont, dataran tinggi benua, dataran tinggi Piedmont, dataran tinggi vulkanik, dataran tinggi Tempotong. Dataran tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut. Tanah subur, curah hujan cukup tinggi, tekanan udara lebih tinggi. E. Sungai. Sungai merupakan aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir dari hulu ke hilir. Manfaat sungai: tempat penampungan air, sumber kehidupan manusia dan hewan, sumber pembangkit listrik, dan sarana transportasi dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, airnya sungai digolongkan menjadi 3 macam: sungai hujan, sungai glacier, dan sungai campuran. Danau. Danau merupakan cengkungan di permukaan bumi yang menampung air tiupannya. Danau memiliki ciri sebagai berikut: kedalaman air yang tinggi, serata temperatur air akibat kedalamannya, bagian besar permukaan air tidak tertutup vegetasi daun yang menampung dapat gelombang air. 2. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. 1. Pantai. Pantai merupakan pembatas daratan dengan lautan. Ciri pantai: garis pantai yang memisahkan daratan dengan lautan. Sebagian besar pantai di Indonesia memiliki tanah berpasir. Area sekeliling pantai dapat ditemui beberapa hewan laut. Pantai terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi gelombang. Di Indonesia, pantai ada 3 tipe. 1. Pantai peperan, 2. Pantai samudra, dan 3. Pantai pulau. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada 3 sisinya. C. Tanjung. Tanjung atau disebut juga semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. D. Selat. Selat merupakan laut yang relatif karena di dua atau beberapa pulau yang berdekatan. E. Laut. Laut adalah kekurangan yang sangat luas di permukaan bumi. Karakteristik wilayah laut: zona laut, zona littorial, zona meritik, zona batial, zona abyssal, dan zona atau samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Samudra punya menjadi penghubung 2 kutub bumi. Samudra Pasifik merupakan samudra terluas di bumi. Alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 1. Pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Setiap sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai yang dimiliki setiap sumber daya menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. A. Nilai hukum sumber daya alam. B. Nilai etika sumber daya alam. C. Nilai ekonomi sumber daya alam. Dan D. Nilai estetika sumber daya alam. 2. Klasifikasi sumber daya alam.
Sumber daya alam membentuk lingkungan yang mendukung pembangunan dan keberlangsungan hidup manusia. A. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi dua, yaitu satu sumber daya alam hayati biotik, dua sumber daya alam non hayati abiotik. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu satu sumber daya alam dapat diperbarui dan dua sumber daya alam tidak dapat diperbarui. C. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Jenis sumber daya alam ini terdiri dari 4 bagian, yaitu sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu. Satu sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Dua sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Tiga sumber daya alam ruang. Sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. 4 sumber daya alam waktu. Sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. 3 potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. A. Potensi dan persebaran sumber daya kebutuhan. Kehutanan. Indonesia memiliki potensi kehutanan yang sangat besar. Lebih dari 50% luas wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Adapun pengelompokan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan. 2. Hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang ciri khas tertentu dan memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa, dan ekosistem. 3. Hutan wisata. Hutan wisata merupakan kawasan hutan yang secara khusus dikelola untuk kepentingan pariwisata dan berburu dengan keindahan alam. 4. Hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk memenuhi kepentingan produksi hasil dan dari hutan dengan tujuan mendapat manfaat secara ekonomi. Sebaran hutan di Indonesia tidak merata di setiap wilayah. Adapun jenis hutan di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Hutan hujan. Hutan hujan merupakan jenis hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. 2. Hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim. 3. Hutan sabana. Hutan sabana merupakan hutan suatu padang rumput yang selingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia. 4. Hutan bakau. Hutan bakau merupakan hutan yang hanya dapat dijumpai pada perbatasan antara daratan dan lautan. 5. Hutan gambut. Hutan gambut merupakan hutan yang tumbuh di atas lapisan gambut yang belum mengalami pelapukan sempurna. 6. Hutan rawa. Hutan rawa disebut sebagai hutan rawa air tawar, merupakan kawasan hutan yang permukaan tanahnya kaya akan mineral. 7. Hutan lumut. Hutan lumut merupakan hutan yang didominasi vegetasi lumut atau hutan ini dapat ditemui di wilayah pegunungan dengan ketinggian 2.500 meter. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan yang yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Melakukan sistem tebang tanam. 4. Melakukan sosialisasi pentingnya hutan kepada masyarakat. 5. Memberikan sanksi kepada pelaku penebangan liar. 6. Memperketat perizinan HPH dan alih fungsi hutan. Berikut beberapa manfaat hutan bagi kehidupan. 1. Hutan menyediakan udara bersih. 2. Hutan menyediakan sumber air bersih. 3. Hutan mencegah banjir dan erosi. 4. Hutan menahan intrusi air laut. 5. Hutan sebagai tempat hidup satwa. 6. Hutan menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 7. Hutan sebagai sumber pangan. 8. Hutan sebagai sumber plasma, limbah, dan penghasil obat-obatan. Dan yang terakhir yaitu 9. Hutan sebagai penyedia wisata alam. Potensi dan persebaran sumber daya pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kandungan barang tambang terbesar di dunia.
beraneka barang tambang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Hampir semua pulau di Indonesia memiliki kandungan barang tambang. Banyaknya potensi budaya terlihat akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik dan bijak. Hingga saat ini sudah berjuta-juta ton barang tambang diangkut dari Indonesia menuju ke seluruh dunia. Berikut barang tambang yang menjadi potensi dan sumber pendapatan negara. 1. Minyak bumi dan gas. 2. Batu bara. 3. Bauksit. 4. Biji besi. 5. Emas. 6. Timah. 7. Tembaga. 8. Nikel. 9. Aspal. 10. Mangan. 11. Belerang. 12. Marmer. 13. Sodium. C. Potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Indonesia memiliki laut dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya perikanan tetapi juga masih banyak potensi lainnya. 1. Perikanan. 2. Mangrove. 1. Bidang ekonomi. A. Sumber pangan perikanan. B. Pertambangan. C. Sumber energi. D. Rekreasi dan pariwisata. E. Bahan baku batu-batan. F. Sarana transportasi. 2. Bidang pendidikan penelitian. 3. Bidang lingkungan konservasi alam. 4. Pertahanan dan keamanan (Hankam). D. Potensi dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Saat ini muncul kecenderungan masyarakat memprioritaskan aktivitas rekreasi sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Hal ini tentu sangat menguntungkan sektor pariwisata Indonesia sebagai salah satu negara yang indah dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa untuk memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi wisatanya. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat prioritas pembangunan dari pemerintah Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapat terbesar negara. Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya pariwisata yang lain sebagai berikut. 1. Wisata alam. 2. Wisata budaya. 3. Wisata buatan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya pariwisata yaitu sebagai berikut. 1. Pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dan pembangunan. 2. Menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. 3. Melibatkan para pemangku kepentingan. 4. Memberikan kemudahan kepada pengusaha skala lokal kecil dan menengah. 5. Memiliki efek pengganda bagi industri lain. 6. Kerjasama antara masyarakat lokal sebagai pelaku usaha. 7. Harus menjamin keberlanjutan. 8. Pariwisata harus bertumbuh dan optimal, bukan eksplorasi. 9. Harus monitoring dan evaluasi secara periodik. 10. Keterbukaan terhadap penggunaan SDA. 11. Program penyelenggaraan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikat untuk bidang keahlian pariwisata. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.